Halo, nama tim kami adalah AADC. Nice to meet you. Ayo kita saling mengenal. Ikuti kami terus ya. Jangan ketinggalan. Hai semua, perkenalkan. Nama saya Denis Aubrey. Di sini saya menjabat sebagai seorang CEO bersama dengan tim-tim yang merupakan teman-teman saya. Tugas umum dari seorang CEO adalah memimpin dan menanggung jawab penuh atas kestabilan perusahaan yang dipimpin. Sedangkan tugas khusus, merancang dan mengkomunikasikan visi perusahaan, memotivasi anggota tim, merekrut anggota tim, memprediksi tren pasar, menguraikan strategi bisnis perusahaan, membangun hubungan dengan investor, dan mengatur biaya dan anggaran. Bagi saya, seorang CEO adalah seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, dapat membangun solidaritas antara timnya, dan memiliki pemikiran yang logis. Bagi kita yang ingin menjadi seorang CEO, pastilah harus memiliki hal-hal tersebut. Selain itu, kita juga harus memiliki sifat yang bijaksana dalam menghadapi suatu hal. Oke, sekian perkenalan dari saya. Silahkan dilanjut dengan perkenalan tim saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Aufa, NPM 43182100060. Tugas pokok CTO 1 sebagai desain dan modeling. Tugas utama saya adalah mengembangkan aspek teknis dari strategi perusahaan untuk memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis. 2. Menemukan dan menerapkan teknologi baru yang menghasilkan keuntungan yang kompetitif. 3. Membantu departemen menggunakan teknologi secara menguntungkan. 4. Mengawasi sistem infrastruktur untuk memastikan fungsionalitas dan efisiensi. 5. Membangun proses quality, asuransi, dan perlindungan data. Tugas khusus saya adalah mendesain dan membuat prototipe produk yang akan dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan para konsumen. Setelah mendesain dan membuat prototipe, kemudian akan dianalisis oleh CTO 2 yaitu Adifa Zikri. Perkenalkan, nama saya Adifa Zikri Audian, NPM 43182100044. Tugas pokok saya yaitu CTO 2, Simulasi dan Analisis. Tugas utama, menganalisis desain. Tugas khusus, menganalisa prototipe yang sudah didesain, dan prototipe tersebut akan dikembangkan dengan sesuai data yang diinginkan oleh para konsumen dengan memperhatikan standar dan fungsi ergonominya. Kemudian, dilakukan simulasi terhadap prototipe tersebut sebelum diperjualbelikan ke tangan konsumen. Perkenalkan, nama saya Chandra Barubu, NPM 43812100030. Tugas saya sebagai CFO. Tugas utama yaitu bertanggung jawab atas pelaporan penggalangan dana dan sumber daya manusia. Tugas khusus saya yaitu membentuk strategi penggalangan dana, membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, merumuskan dokumen keuangan, membahas kesehatan keuangan dengan CEO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim ADC ingin menjelaskan apa itu Lean Canvas. Lean Canvas merupakan template rencana bisnis yang dapat membantu memecahkan ide supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Secara struktur, Lean Canvas juga mengadopsi BMC, tapi dengan disertai beberapa perubahan. Lean Canvas lebih fokus pada masalah, solusi, parameter kunci, dan nilai kompetitif. Selain juga bisa dimanfaatkan untuk mengukur risiko dan ketidakpastian bisnis. Berikut adalah bagian-bagian dari Lean Canvas. 1. Problem. Pada panel ini, Anda harus menuliskan maksimal 3 masalah yang menjadi objek utama untuk dipecahkan oleh produk atau startup Anda. Dan kalau Anda mendapat versi lain dari LC, Anda akan menemukan kalimat existing alternative, yang artinya untuk saat ini, apa saja cara yang sudah ditempuh oleh customer untuk memecahkan masalahnya. 2. Customer segment. Pada panel ini, Anda harus bisa menuliskan siapa saja yang akan menggunakan produk Anda. Semakin spesifik dan jelas, Anda semakin mudah untuk merancang langkah selanjutnya untuk promosi dan mengakuisisi. Namun ada hal yang harus jelas Anda perbedakan di sini antara user dan customer. 3. Unique Value Proposition. Pada panel UVP, Anda harus jelas bisa menggambarkan manfaat dan penawaran Anda. Bagaimana produk atau startup Anda mengatasi kebutuhan customer dan apa yang membedakan Anda dari kompetitor yang membedakan produk dengan produk sejenisnya hingga apa yang Anda tahu produk tersebut patut untuk dibeli. Keempat, yaitu solution. Pada panel keempat, yang harus Anda tulis adalah bagaimana produk Anda menawarkan solusi. Anda bisa menuliskan maksimal 3 fitur. 5. Unfair advantage. Pada panel ini, Anda harus mengisi tentang apa saja yang dimiliki oleh produk atau startup Anda, namun tidak ada pada produk atau startup lain, dan membuatnya tidak mudah untuk ditiru oleh orang lain. Contohnya, kita memiliki anggota tim yang punya pengalaman bisnis, punya investor yang kuat, memiliki relasi yang luas, dan hal lainnya yang membuat kompetitor Anda merasa tidak adil karena hanya Anda yang punya itu. 6. Revenue stream. Revenue stream itu berisi tentang menuliskan dengan jelas dari mana sumber pendapatan startup Anda, bagaimana produk Anda bisa menghasilkan uang, contohnya melalui iklan, paket berlangganan, atau penjualan produk melalui aplikasi. Dan juga Anda menggambarkan seperti apa potensi dan estimasi pendapatan setiap bulan, kapan balik modal dan bisa menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ke-7, cost structure. Cost structure ini berisi berbagai macam pengeluaran yang dibutuhkan untuk operasional Anda. Bisa membuatnya untuk jangka 3, 6, atau 12 bulan dengan rincian pengeluaran untuk setiap bulanannya. Anda bisa menuliskan keperluan apa saja yang harus dibayar dengan uang, contohnya sewa server, transportasi, iklan, biaya telepon, dan sewa kantor. Pada tabel ke-8, ada tabel key metrics. Jadi key metrics itu berisi tentang goals yang ingin Anda capai. Dan ketika sudah Anda capai, kekurangannya atau yang Anda capainya itu bisa ditulis di situ. Untuk mengetahui sejauh mana Anda mencapai suatu goals. Dan tabel ke-9, ada channel. Mengisi dengan apa yang akan Anda lakukan dan media apa saja yang akan Anda gunakan untuk mendistribusikan produk hingga sampai pada customer. Contohnya seperti event, iklan, pameran, dan lain-lain. Sekian dari struktur tabel Lean Canvas.
Terima kasih.